Halo, assalamualaikum. Semoga semua kita dikasih kesehatan ya. Eh, oh ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel saya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, sudah komen, like. Terima kasih semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Nah, kali ini aku mau cerita tentang wanita malam lagi. Oh ya, mungkin ada yang mengira kalau cerita wanita malam itu mungkin dikiranya saya yang kerja seperti itu ya. Padahal enggak sama sekali. Tapi enggak apa-apa, itu wajar aja. Kalian berpikir seperti itu wajar. Tapi memang tidak seperti itu. Ini pure pengalaman teman-teman kos saya gitu loh. Kenapa teman saya banyak yang bekerja seperti itu? Karena tempat kos saya itu deket sama lokalisasi. Saya kerja di pabrik, bukan pabrik, gudang beras waktu itu. Dan gudang berasnya itu deket sama lokalisasi. Otomatis saya ngekosnya di dekat lokalisasi itu. Makanya banyak punya teman-teman wanita malam gitu ya. Sekedar meluruskan aja supaya nggak salah paham lagi ya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak tersinggung, saya nggak marah, biasa aja. Karena teman-teman kan nggak tahu kan, nggak masalah. Oh ya, mohon maaf ya, suara saya agak bindeng kalau katanya orang Jawa, lagi agak flu sedikit. Nah, kali ini saya mau cerita, sebut saja namanya Mbak Ita ya. Saya sama Mbak Ita ini nggak kenal-kenal banget karena dia nggak ngekos. Dia cuma kadang-kadang main ke kosan karena temennya ngekos di tempat saya ngekos juga, itu satu kosan sama saya. Makanya dia kadang-kadang main. Jadi kalau ketemu cuma say hello aja, orangnya ramah. Nah, Mbak Ita ini waktu itu baru, katanya anak baru lah di situ. Orangnya itu kurus banget, nggak seberapa tinggi juga. Nah, kata tetangga saya ini, yang temannya Mbak Ita ini kurang laku katanya pelanggannya itu kurang berminat sama Mbak Ita ini. Nah, terus sama teman saya ini disaranin untuk pergi ke orang pinter, ke dukun lah gitu. Manut Mbak Ita ini. Mungkin tetangga saya ini cocok sama dukunnya itu, tapi tidak dengan Mbak Ita. Setelah Mbak Ita pergi ke dukun itu dan melakukan beberapa ritual, agak rame pelanggannya. Tapi itu cuma berjalan selama 1 minggu atau 2 mingguan aja. Ini cerita versi teman saya loh ya. Saya nggak tahu, nggak ngerti. Ini cerita dari tetangga saya itu. Katanya lakunya itu 1 atau 2 minggu, ramenya pelanggannya itu 1 atau 2 minggu. Udah gitu sepi lagi. Nah udah gitu pergi ke dukun itu lagi gitu. Ya tetap seperti itu. Laku itu ramenya itu cuma 1 atau 2 minggu lagi. Akhirnya Mbak Ita setelah 2 kali pergi ke dukun itu, dia itu berhenti ke dukun itu. Terus dia nyari info lagi ke teman lainnya, dapatlah dukun lagi.
Ya sama seperti dukun sebelumnya, sampai 3 kali dia ganti dukun tetap seperti itu. Rame itu cuma 1 atau 2 minggu, paling lama itu 1 bulan. Setelah itu sepi banget menurut teman saya ini. Setelah itu agak lama ada datang anak baru, sebut siapa namanya, siapa ya, Rika lah, namanya Rika. Dia tahu kalau Mbak Ita ini sepi pelanggan. Akhirnya Mbak Rika ini berinisiatif untuk membantu Mbak Ita. Mbak Rika ini anak baru dan laris banget, langsung jadi primadonanya di situ. Laris banget menurut teman saya itu. Akhirnya Mbak Rika ini berbaik hati mau membantu Mbak Ita untuk ke gurunya dia lah, ke dukunnya Mbak Rika ini. Mestinya kan ini ya, kalau orang-orang yang lain mungkin nggak dikasih tahu ya dukunnya di mana, biar dia itu jadi primadona sendiri. Tapi nggak, sama Mbak Rika ini, orangnya itu baik. Jadi Mbak Ita ini diajak ke dukunnya Mbak Rika ini, mau karena ngelihat Mbak Rika ini rame. Akhirnya Mbak Ita ini mau.